Petakan target market Anda sebagai seorang marketing properti. Ketika Anda melihat produk Anda, tentu saja Anda bisa mulai membayangkan kira-kira siapakah target saya ini. Misal Anda menjual ruko 2 lantai seharga 500 juta rupiah. Kira-kira siapa yang mau beli? Kira-kira siapa yang punya uang dan minat terhadap ruko seharga 500 jutaan tadi? Oh, seandainya pelayaran itu kira-kira Anda mencari di mana mereka ngumpul? Oh, mereka itu mereka itu pekerja, contohnya ini, pekerja pensiunan pegawai negeri. Kira-kira mereka ada di mana? Di online-nya di mana ngumpulnya? Kemudian kalau di offline-nya mereka ngumpulnya di mana? Dengan memetakan seperti itu, Anda akan mudah untuk menemukan target Anda berada di mana mereka. Misal lagi, Anda menjual kafling harganya di bawah 50 juta atau mungkin di atas 100 juta. Kira-kira yang minat rumah atau kafling seharga seperti itu, harga 100 juta tadi atau di bawah 100 juta mungkin ya, kira-kira di mana? Oh, Bedan. Seandainya Bedan itu ketemunya di mana? Ketika Anda menemukan mereka di mana, maka Anda akan dengan mudah memberikan penawaran. Contohnya, ketika Anda tidak tahu menemukan mereka di mana, Anda bisa cari di setiap mana desa-desa atau di setiap gang kan ada biasanya ya Bedan ini atau itu gitu. Tanya aja warga sekitar, di mana rumah Bedan terdekat. Oh, di sana. Beri penawaran, eksekusinya. Setelah tahu ya tadi yang pertama, setelah mulai tahu targetnya siapa, eksekusinya seperti apa. Oh, ternyata Bedan, karena kita belum kenal, kita nemui juga belum tentu ada, kasih surat. Nah, bisa jadi Anda mengasih surat ke Bedan tadi, atau ke dokter gigi, atau ke dokter umum ya, kalau ada mungkin klinik apa gitu, Anda kasih. Isinya surat penawaran, isinya surat biasa, surat penawaran, yang kemudian brosur. Yang ketiga adalah gimmick-gimmick tertentu. Nah, Anda kasih surat. Atau mungkin guru-guru PNS. Nah, Anda bisa datang ke sekolahannya, kemudian ngasih brosur. Anda tentu saja kalau bisa bawa pasukan penjualan, pasukan marketing Anda. Kemudian Anda juga bisa kalau lagi ngumpul gurunya, Anda ajak bicara, kemudian saling bertanya, kemudian Anda juga memberikan solusi atas pertanyaan mereka. Mungkin mereka tanya, nah itu kira-kira seandainya rumahnya kan belum ready, itu berapa bulan kalau mau nempati? Kita biasanya kayak gini Pak, mekanismenya seperti ini dan seperti ini Pak. Wah, berarti rugi dong Pak, rugi dong Mas. Nah, orangnya mungkin tanya seperti itu. Kemudian Anda bisa handle. Justru kalau Bapak membeli rumah yang sudah jadi, itu secara dana belum bisa sesuai dengan keinginan Anda. Maksudnya gini Pak, kalau rumah yang dibangun tadi inden, Anda bisa ngontrol speknya seperti apa, kemudian denanya benar-benar sesuai dengan keinginan Anda. Berbeda kalau Anda beli rumahnya benar-benar sudah jadi, Anda mau merubah kamarnya, mungkin mau yang kanan atau yang kiri, mungkin dilebarin dikit, Anda perlu biaya renovasi lagi. Kalau inden tidak ada Pak, jadi lebih hemat dan lebih benar-benar sesuai dengan keinginan Anda. Bukankah punya rumah itu sebaiknya atau lebih baik, lebih membahagiakan, maksudnya sesuai dengan keinginan kita. Betul begitu Pak ya. Mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Jadi setelah tahu prospeknya mana, targetnya mana, mulai dipikirkan juga eksekusinya seperti apa. Kemudian seandainya Anda mikir lagi, wah saya nyari orang-orang yang merantau. Anda menjual properti di satu titik gitu ya, di wilayah Jawa atau luar Jawa terserah
lokasi Anda di mana. Kemudian Anda mendengarkan info bahwa di sana rata-rata adalah orang perantauan, kerjanya di Jakarta, kerjanya di luar negeri bahkan, kemudian kerjanya di luar Jawa, Kalimantan atau mana gitu ya. Anda mulai cari mereka. Anda masuk ke warkop, warung kopi di sekitar situ. Kemudian bertanya, kalau orang sini biasanya kerjanya di mana Pak ya? Mungkin dia akan beliaunya menyebut, oh kalau di sini rata-rata ke Jakarta Mas. Jakarta biasanya jualan pecel lele. Yang paling lama di sini orang mana Pak? Orang RT mana? Oh RT sana, namanya ini ya, mungkin seperti itu. Anda bisa datang ke rumahnya, memberikan penawaran kepada orang tuanya, mungkin seperti itu. Atau yang kedua, Anda bisa offline. Kalau sudah tahu keywordnya, oh mereka jualan pecel lele, Anda bisa cari grupnya di Facebook, grup pecel lele Nusantara. Seandainya banyak yang jualan soto yang di Makassar atau di mana, Anda cari tahu grup jual soto Makassar gitu. Di sana Anda akan lihat interaksi mereka sesama pedagang. Anda bisa ikut nimbrung di sana. Kemudian di celah-celah itu Anda bisa kasih penawaran dalam grup tersebut. Kemudian biasanya ada perangkat-perangkat desa ya yang sekiranya mampu untuk membeli produk Anda bisa datangin ke kantor desa atau kantor kecamatan. Anda bisa sebar brosurnya. Anda bisa sebar brosur Anda di kantor-kantor kecamatan desa tadi. Setelah menemukan target Anda, sekali lagi apapun target Anda tadi, entah dokter, entah PNS guru atau PNS yang di di kantor-kantor kelurahan, kemudian perantauan, kemudian pelayaran. Setelah tahu ya, sekali lagi yang kedua Anda perlu petakan juga seperti apa kira-kira eksekusinya. Kemudian yang terakhir adalah Anda perlu evaluasi dari apa yang dilakukan tadi. Kira-kira bedan-bedan tadi dikasih surat itu ada feedbacknya enggak? Kalau tidak ada, mulai dipikirkan lagi, kayaknya perlu didatangi bedan ini. Jadi ngirim surat penawaran, ada 50 bedan, satu pun tidak ada yang WA. Kirim lagi, minggu depannya lagi, kirim lagi, dan sebagainya. Kemudian sampai kapan kira-kira berhenti mengirim, kemudian datang langsung. Anda mulai pikirkan hal tersebut. Dan agar powerful penawaran Anda tadi, sebelum Anda lakukan semua yang disebutkan dalam video ini tadi, pastikan 1 atau sampai 3 km dari lokasi properti yang Anda jual, banner-banner yang ada di pohon-pohon itu Anda penuhi ya. Kalau di kota ya mungkin Anda perlu izin ya izin, kalau ada budgetnya, kalau tidak ada ya Anda pikir seperti apa. Yang penting tertempel di pohon-pohon itu dengan tulisan iklan yang sangat menonjol bahwa mungkin ruko 2 lantai, harga 1 lantai, mungkin seperti itu. 600 juta rupiah dicoret menjadi 499 juta rupiah, mungkin seperti itu. Atau rumah 2 lantai, harga 1 lantai, macam-macam, terserah penawaran Anda. Kemudian 1 minggu atau 2 minggu setelah banner-banner Anda tadi nempel di pohon-pohon 3 km ya, atau ya tadi sekilometer atau 3 km secara demografi, di jalan-jalan itu penuh brosur Anda. Ketika Anda ngasih brosur ke bedan tadi contohnya, atau ke PNS, mereka akan ingat, oh ini yang di pohon-pohon itu ya. Iya, maksud saya seperti itu. Oh alah, iya saya tahu di mana sih lokasinya, baru mereka ngeh. Tapi kalau Anda lakukan tips ini dulu, kemudian yang kedua baru nempelin pohon, itu kurang bagus hasilnya. Sepengalaman kita adalah itu dulu, maksudnya tempelkan dulu di pohon-pohon itu banner Anda, kemudian
biarkan orang lihat. Kalau ada yang nelpon ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Orang lihat selama seminggu atau 2 minggu, baru di 2 minggu Anda mulai gerilya. Anda datengin target-target yang Anda rasa mereka cocok dengan properti Anda. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.